Oke, Bah, ini kan ngomongin soal Hari Anak yang dimana Betul. ini memang udah diperingati dari Ya. tahun 1979 ketika Berarti itu ditetapkan. ke berapa sekarang nih? Bah, Umur. matematika terusnya ngajak Setiap hitung. saya nanya pasti Anin mikir loh ya. Ini sekitar ke 45 Ayo. tahun. Iya dong, 79. Sekarang kan 2024 ya. Gitu ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya, Sobat Trans. Ini Ya yang keberapanya nggak penting. betul. Yang penting setiap tanggal 23 ya Juli ya kita apa namanya riset kembali ya Oke. bahwa ada anak yang harus kita prioritaskan. Oh, kirain ada Karena- anak bertanya pada bapaknya, ya, Bah. itu kalau mau Ramadan ya. Itu ada. Oke, ini kan tadi temanya adalah anak terlindungi Indonesia Betul. Maju. Ya. Ini tentunya definisi atau punya artian yang sangat luas gitu cakupannya. Tentunya demikian. Kalau versinya Abah sendiri nih, arti dari anak terlindungi Indonesia Maju ini gimana, Bah? Ya, jadi kalau ingin Indonesia maju, maka anak harus dilindungi. Oke. Dilindungi dalam segala hal tentunya. Coba Anin bayangin ya, nggak bayangin ya, kita lihat aja realita yang sekarang terjadi, ya kan? Begitu perkembangan teknologi itu kan luar biasa. Betul. Ini membuat orang tua harus betul-betul hati-hati dengan perkembangan anak. Ya. Ya, ini realita ya yang kita hadapi dan itu tidak bisa kita kita lari dari kenyataan. Iya, iya. Ya, itu real yang harus kita hadapi. Teknologi semakin maju, Betul. itu memang korelasinya macam-macam ya. Betul. Semakin maju teknologi, semakin maju apa ya? Zamannya semakin maju, semuanya Dan maju. banyak hal tantangan yang harus kita sikapi Benar. terkait dengan perkembangan anak. Iya. Ya. Jangan sampai kemajuan ini malah menimbulkan kemunduran. Ya, Gitu ya, Bah ya. betul. Oke. Ya, maju tapi mundur kan gitu. Nah, mundur dari sisi apa? Akhlak. Oke. Itu yang nggak kita harapkan. Maka maju ya semuanya maju. Teknologi maju, akhlak maju, ya akhirnya menjadi betul-betul Indonesia itu maju kan gitu. Maka utamanya di anak itu, karena anak itu kan masa depan bangsa. Ya. Masa depan apa namanya pemimpin kita, ya kan nanti salah satunya dari anak-anak yang sekarang ini kita harus kita lindungi tadi itu. Iya. Ya lindungi dalam segala hal tentunya Ani, ya kan? Karena anak itu aset ya, aset bangsa. Ya. Estafet kepemimpinan itu kita mulai dari yang sekarang ini. Ya. Nah, dengan tema Hari Anak Nasional tadi apa? Anak terlindungi Indonesia maju. Maka beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh orang-orang tua kita, oleh generasi sebelumnya kan gitu. Anak itu kan usia rentangnya kan dari balita sampai remaja ya, itu yang kategori anak. Ini betul-betul masa-masa yang memang krusial ya. Butuh pondasi yang kuat. Ibarat kita membangun rumah ya, Anin. Itu kan utamanya pondasi. Nggak mungkin bangun rumah atap genteng dulu. Nah, kan nggak mungkin. Jadi pondasi itulah masa anak. Kalau di Pilarnya pondasi, ya, Bah, ya. kalau pilarnya nanti belum itu remaja nanti pilarnya. Ini baru pondasinya dulu nih. Jadi anak itu betul-betul pondasi, usia emas. Gold apa itu istilahnya itu? Golden age. Betul-betul usia emas. Kalau salah kita mengasahnya, salah kita melindunginya, ya kedepannya harapan kita maju nggak akan terjadi. Maka betul-betul ya usia emas itu kita prioritaskan betul. Ini kan kalau kita lihat, termasuk Adin lihat sendiri kan, Abah tuh sangat aware sekali, apalagi Abah juga punya satu yayasan ya, Bah ya. Yang ada di Bantul kalau nggak salah. Di Bantul sana. Sana ya. Jauh banget. Dan memang Abah sudah sangat fasih lah kalau untuk membahas tentang kesejahteraan anak, apalagi sekarang masih momennya memperingati Hari Anak tanggal 23 Juli, dan banyak sekali campaign-campaign kalau sekarang itu temanya adalah anak terlindungi Indonesia Maju. Sebenarnya definisi kata terlindungi dengan kata mensejahterakan, ini ada perbedaan atau gimana nih, Bah? Itu kalau sama? menurut Abah, kalau terlindungi itu udah all semuanya tercover All di situ. in. Ya. Kalau kesejahteraan, anak disejahterakan itu bisa jadi hanya beberapa sisi. Ya kan? Dia sejahtera dari sisi apa? Mungkin sejahtera dari sisi
gizi, ya iya. kan? Itu dia, Bang. Nah, kan belum tentu dia terlindungi dari sisi akhlak, Oke. terlindungi dari sisi kesehatan, ya kan? Tetapi hanya dari satu sisi seperti itu. Tapi kalau anak terlindungi, insya Allah itu sudah all in, ya semuanya bisa masuk di dalamnya. Jadi tidak hanya sejahtera saja, Oke. ya kan? Karena kan sejahtera itu kan konotasinya kan ekonomi kan. Betul, betul, Nah, betul, jadi betul. anak ingin apa, ada Hak-haknya ingin apa. terpenuhi. Justru seperti itu belum tentu baik juga untuk si anak. Oke. Karena belum masanya bisa jadi anak karena ini kan zaman teknologi yang sudah sedemikian rupa, semuanya bisa akses ya. Bahkan anak sekarang itu yang namanya HP, ya kan Anin? Oh, iya, Kalau orang tua Bang. nggak bisa mengarahkan itu setiap saat dia bisa buka HP. Iya. Dan di HP itu apapun bisa kita dapatkan. Betul. Ya, anak belum masanya ya sudah bisa akses. Iya, Ya, sekarang anak bisa umur menuntut kan? 3 kakak tahun orang udah tuanya. kenal yang namanya YouTube, Bang. Makanya itu kan bisa jadi itu bisa jadi anak tahu sesuatu dari media sosial yang memang belum seharusnya dia dapatkan, Ya. dia minta sama orang tua. Nah, Oke. karena orang tua merasa ini harus disejahterakan, oke dikasih. Itu kan nggak pas, Oke. ya kan? Tapi kalau terlindungi, ya terlindungi sesuai dengan masanya, Oh. usianya kan gitu. Tidak semuanya di balik kata sejahtera itu bisa benar-benar baik untuk anak ya, Bah ya. Iya. Kalau kata melindungi ini justru malah mensejahterakan pun Iya, sudah ada di oleh. dalamnya. Dan ini gitu. saya salut sama pemerintah ya. Iya. Betul-betul pemilihan kata itu luar biasa. Jadi betul-betul terlindungi. Dan relate dengan kenyataannya Dengan ya. kenyataan memang itu tantangan orang tua sekarang. Iya. gitu. Dan kalau kita lihat kayak Abah tadi bilang tantangan orang tua sekarang atau mungkin semua orang dewasa ya, kalau kita sekarang lihat anak kecil itu banyak sekali pengaruhnya dari dunia luar termasuk dengan internet, terus adanya gadget dan lain sebagainya. Terlebih lagi kalau kita lihat di Indonesia tuh sebenarnya banyak kasus ya, Bah, yang melibatkan anak gitu. Betul. Mulai dari kasus kekerasan, mohon maaf nih, terus penelantaran, kemudian pernikahan dan lain sebagainya. Itu tanggapan Abah gimana, Bah? Kalau melihat realita yang Iya. sekarang ini gitu. Itu berarti kan memang anak-anak belum terlindungi. Oke. Ya kan? Nah, jadi betul-betul pemilihan kata untuk tema kali ini sungguh sangat luar biasa. Maka kita benar-benar harus melindungi atau supaya anak itu bisa terlindungi. Kejadian yang sekarang bisa kita lihat ya, itu anak usia balita sudah merokok, Wah. ya kan? Terus kemudian sudah berani mempalak. Itu kan kita lihat ya. Oh, Jadi ada anak yang seperti itu, iya. Jadi kemudian ada juga yang seharusnya belum usianya udah dia lakukan. Ini kan berarti kan anak itu belum terlindungi. Oke. Karena di masa usianya dia sudah melampaui. Oke. Ya kan? Yaitu karena memang ini. Ya toh, salah satunya karena memang dunia teknologi yang sedemikian maju ya sehingga orang tua abai atau mungkin Ya. lalai. Ya. Kan sekarang kalau kita lihat itu begitu anak rewel kan sudah orang tua dikasihkan HP Nih, selesai, HP. ya kan? Nah, ini sesuatu yang kayaknya sepele, tetapi justru resikonya luar biasa. Efeknya Pengaruhnya luar biasa. besar sekali. Pengaruhnya luar biasa. Oke. Gitu. Apalagi situs-situs ya sekarang di Indonesia itu kan sangat terbuka ya. Ya. Situs-situs apapun bisa diakses, ya kan? Yang sekarang ini lagi marak apa? Situs judi online. ya kan? Dan Lah, tidak anak banyak loh itu betul, anak-anak tidak yang menutup kemungkinan ada itu. anak SMP, Iya. bahkan yang masih pelajar tuh. sudah bisa melakukan itu karena Iya. apa? Di satu sisi dia merasa sejahtera. Karena Oke. apa? Secara keuangan dia safety kan. Orang tuanya apa-apa punya, ya kan? Kemudian disupport terus. Iya. Nah, akhirnya salah satu larinya ke sana. Lah ini karena memang belum terlindungi itu. Oke, Gitu. oke kalau gitu Sobat Fox ya panjang sekali kayaknya ini lebih ke dialek kebangsaan ya. Tapi nggak apa-apa, ini penting banget ya untuk diketahui semua orang baik yang sudah punya anak, sudah menjadi orang tua atau buat Ani nih yang harus bersiap diri ya, Bah Justru ya. ini untuk teman-teman yang memang memasuki usia Dewasa. yang memang berencana mau rumah tangga. Iya. Ini pondasi yang memang harus Oke. dipahami betul. Oke, jadi buat Sobat Fox yang masih penasaran nih untuk obrolan kutus kali ini, jangan kemana-mana, tetap di obrolan kutus-kutus, nanti kita akan balik lagi.
Masih barengan sama Nidia Ristika dan juga Abah Ali, Sobat Fox. Kalau tadi kita cukup serius obrolannya, ini akan lebih serius lagi justru ya. Karena emang ini nggak bisa dibawa bercanda, Bah. Iya, betul. Karena tema ini emang benar-benar menurut Anin sakral sekali ya. Anak terlindungi, Indonesia maju. Seperti yang Abah bilang tadi, anak sebagai pondasi, ibaratnya rumah. Ibarat kita ibaratkan bangunan. rumah ini adalah negara ya, Bah ya. Berarti anak-anak kita itu ya nanti akan menjadi pondasi dan akan menjadi pilarnya gitu ya, Bah ya. Oke. Kalau dibandingkan, Bah, zaman sekarang sama zaman dulu, tantangan terbesarnya nih sebagai Abah kan udah jadi orang tua ya. Dan pernah menjadi anak, gitu kan. Tantangan terbesarnya di perubahan era ini apa, Bah? Untuk anak. Jadi gini Anin, semuanya itu serba mengandung resiko. Betul. Ya kan? Kalau Abah flashback di masa Abah kanak-kanak dulu ya, itu Abah merasa bahwa orang tua tidak seberat sekarang. Oh. Gitu. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Waktu Abah masih kecil, itu dengar suara bapak saya aja, itu rasanya sudah ada sesuatu yang apa namanya, ada polisi lah istilahnya yang mau mengingatkan kan gitu. Itu baru dengar suara orang tua. Deg-degan ya? Iya. Itulah sekarang, ya toh, anak sekarang, jangankan suara, ya kan, dengan perintah-perintah aja kadang-kadang nggak tersampaikan dengan baik. Diabaikan. Ini secara apa namanya, general aja ya. Iya. Jadi dari situ Abah menilai bahwa memang tanggung jawab orang tua sekarang itu lebih berat. Ya, dengan adanya tentunya ya teknologi tadi yang Abah sampaikan. Kemajuan teknologi itu berbanding lurus dengan kewajiban atau tanggung jawab orang tua semakin tinggi. Iya. Dulu kan teknologi belum secanggih sekarang. Iya. Ya kan? Kita kalau mau mendengar berita harus menunggu esok pagi. Iya. Ya, karena surat kabar, koran dan sebagainya kan. Iya. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang kejadian saat itu juga kita bisa akses. Ya betul, kan? betul. Ini salah satu contoh aja. Ya akhirnya berita yang kita terima itu kadang-kadang sering nggak pas saat ini, ya kan? Beritanya A nanti sampainya bisa B, C dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk waktu menyaringnya juga terbatas sekali. Dan sampai juga itu ke anak. Kan kalau zaman dulu apa yang kita dengar, kita dapat berita, baru kita bisa sampaikan ke anak, kita bisa nyaring, ya kan? Kira-kira ini baik enggak disampaikan ke anak? Kira-kira ini kalau disampaikan ke anak harus dengan cara apa? Kan gitu. Tapi sekarang kan enggak, anak bisa dapat sendiri. Ya karena kan? ini tadi ya, Pak? Iya, karena teknologi yang memang sudah luar biasa, dan ini bersyukur ya, Anin, Abah bisa melewati itu semua. Iya. Kan? Bisa merasakan itu semua. Iya. Kalau Anin lahir kan sudah ada HP. Belum dong, Pak. Belum juga. Anin lahir tahun berapa? 99. 99 sudah dong. Ada ya? Iya. Tapi Anin kan baru memegang HP SMP. Tapi setidaknya teknologi sudah maju, kekinian kan. Tapi waktu Abah dulu itu lahir, listrik aja belum ada. Oh. Ya kan? Baik. Makanya hitam. Nggak terlihat ya. Baik. Listrik belum ada. Telepon apalagi. HP apalagi, ya kan? Itu. Jadi masa Abah kecil itu saya merasa orang tua itu lebih enjoy untuk mendidik anak. Gitu. Dan akhirnya anak pun juga merasa bahwa pendidikan yang dilakukan oleh orang tua itu efektif sekali. Nah, ini kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali ya, Bah. Apalagi kalau di sosial media itu banyak konten tentang bagaimana cara parenting, pola didik terhadap anak dari orang tua gitu, yang membandingkan gitu zaman dulu dan era sekarang. Gitu. Dimana era sekarang tuh jangan bentak anak, nggak boleh main tangan. Kalau dulu mungkin biasa ya, Bah, untuk tahun 90-an yang kebelakang mungkin Sobat Fox juga mengalami yang namanya jiwitan kecil ibu, atau mungkin diselentik ini kupingnya tuh udah biasa gitu. Kalau sekarang mungkin kita melihat itu kayak, wah jangan kekerasan dong sama anak, itu bisa dilaporin dan lain sebagainya gitu. Menurut Abah yang paling ideal adalah pola didik saat dulu atau mungkin saat ini, atau gimana, Abah? Abah punya satu boleh dikatakan
Kalau hadis bukan hadis, tapi dari Ali bin Abi Thalib. Oke. Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zaman. Jadi kita nggak bisa membanding-bandingkan lebih bagus mana dan sebagainya, enggak, karena memang zaman itu berubah. Ya, jadi kita nggak bisa menilai zamannya kecil Abah itu lebih baik. Juga tidak bisa menilai mungkin zaman sekarang lebih baik, enggak, karena zaman itu kan berubah terus, berkembang dan pasti berbeda. Seperti yang Ali bin Abi Thalib sampaikan itu. Ya kan, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kita nggak bisa mengejas zaman apa itu lebih baik, enggak. Ya. Jadi tidak bisa menerapkan yang nggak bisa. Pola didik dulu dibawa untuk sekarang nggak bisa, karena zamannya berubah. Jadi pada saat Abah kan belum ada internet, belum ada HP, gadget dan sebagainya, belum ada. Nonton TV. Jadi, tapi Abah nonton TV nggak? Nonton TV hitam putih. Itu usia berapa ya, SD ya, itu pun nontonnya bareng-bareng. Di tempat tetangga. Ya, karena Abah belum punya waktu itu, ayah Abah belum punya. Dan satu desa itu mungkin bisa dihitung, hanya beberapa orang yang punya. Termasuk transportasi, ya kan, sepeda motor itu dalam waktu Abah kecil pun juga sangat jarang. Jadi hanya beberapa orang dalam satu kampung itu yang punya. Itu juga pengaruh terkait dengan bagaimana cara mendidik anak. Sekarang nggak bisa, anak dilarang, kamu nggak boleh belajar sepeda motor, nggak bisa. Jalan kaki. Kalau dulu, lah gimana mau naik motornya aja nggak ada kan, gitu kan. Jadi memang beda. Jadi beda. Seperti yang tadi Abah sampaikan. Jadi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Gitu. Jadi kita nggak bisa menilai zaman tahun sekian lebih baik, tahun tahun nggak bisa. Ya nanti yang bisa kita nilai ya bagaimana hasil kita mendidik anak itu kan gitu. Nah, kadang ini suka dimanfaatkan dengan bisa dikatakanlah orang tua yang memilih cara instan gitu. Kayak misalkan adalah didiklah anak sesuai dengan zaman. Itu kadang dibikin alibi kayak, lah kan sekarang zamannya semua anak pegang HP nih. Jadi biarin aja lah, udah zamannya sekarang gitu. Kalau kayak gitu gimana? Bukan seperti itu juga, ya kan. Tapi kan muaranya atau goalnya kan kita kan di akhlak. Ya kan? Bagaimana supaya akhlak anak itu attitude ya, kalau saat ini kan attitude etika ya. Kalau mungkin bicara akhlak agak tinggi ya, tapi etika lah. Bagaimana kita mendidik anak itu supaya beretika baik. Nah itu ya, zamannya sekarang ada internet luar biasa, gadget luar biasa lah. Kita bisa memanage juga mestinya, tidak begitu saja langsung apa-apa ya kan. Seperti anak kecil itu yang kita lihat realita ya, itu kan ibu-ibu sering itu melihat ya anaknya rewel udah kasihkan HP. Itu kan nggak pas sebenarnya. Tetapi karena mindset mereka supaya anak diem dulu, ya kan, biar nggak rewel. Nah ini yang kurang pas. Tapi tidak juga terus sama sekali tidak dikenalin HP juga nggak bisa. Karena memang eranya sudah itu eranya sekarang seperti ini. Jadi paling enggak kalau kita mau mengenalkan HP kepada anak dengan cara-cara tertentu. Itu contohnya? Ya, contohnya HP yang kita berikan, HP yang sifatnya pendidikan. Ya kan bisa seperti itu. Jadi tidak sembarang dia bisa akses link-link yang itu kita batasi kan, itu bisa kita atur kan gitu. Jadi kita harus, orang tua juga harus tahu teknologi sekarang mensiasatinya seperti apa. Dan harus tahu waktu juga ya, Bah. Betul. Jadi saat-saat tertentu nggak boleh sama sekali pegang HP, itu juga harus dilakukan. Apalagi sekarang anak SD sekolah aja udah pakai Zoom meeting, pakai Google Meet, ada tugas Google apa tuh namanya? Yang Google tugas Form. Google Form. Itulah pokoknya. Itu kan teknologi, kita nggak bisa menghindari. Ya, kita bisanya mensikapi, mensiasati ya supaya tetap pesan moralnya itu sampai kepada si anak. Ya akhirnya anak kan jadi terlindungi, kan gitu. Kalau kita tidak melakukan seperti itu, berarti kita tidak melindungi kan. Anak jadi tidak terlindungi. Itu tadi ya, anak terlindungi, Indonesia maju. Nah buat Sobat Fox yang masih penasaran juga dengan segmen-segmen selanjutnya, ini habis ini nanti bakal balik lagi, tapi setelah iklan satu ini. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store.
105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sanga-Sanga. Masih ngomongin seputar Hari Anak Nasional Sobat Fox. Dan Abah, ini ada satu source atau media yang Ani lihat tadi di mediaindonesia.com. Ini bilang ada 7 pokok masalah yang hingga tahun ini 2024 masih dialami sama anak di Indonesia. Ini 7 diantaranya adalah pendidikan, kemudian kesejahteraan atau ekonomi, kemiskinan, pekerja anak, pernikahan anak, kekerasan, anak terlantar atau di jalanan ya, dan juga yang terakhir adalah kesehatan. Ternyata ini penting banget kalau kita lihat faktanya, Bah, masih banyak kasus stunting ya. Kalau untuk balita, untuk anak yang masih dalam masa pertumbuhan atau tadi Abah bilang golden age, itu penting banget, Bah, ternyata masih banyak yang terjadi seperti kasus stunting dan lain sebagainya. Gimana nih Abah, ini kan ada 7 pokok, ini yang harus difokuskan dulu menurut Abah gimana? Yang mana dulu nih di Indonesia gitu? Oke, ya. Kalau menurut Abah sih yang lebih utama dari sisi kesehatan. Ya kan? Nah, dari kesehatan itu karena nanti dengan kondisi kesehatan terjaga, terlindungi, maka insya Allah yang lainnya bisa mengikuti. Ya, contohnya terkait dengan stunting. Ya, stunting itu tidak tiba-tiba nih, tapi prosesnya panjang. Ya, itu dimulai dari si ibu akan melaksanakan pernikahan. Jadi tidak langsung dia hamil punya anak terus dia stunting, enggak, tapi dari mulai si ibu mau nikah. Ya, rata-rata kasus itu diawali dari pertama, itu ibunya belum siap nikah. Gitu. Nah, ini belum siap nikah karena apa? Ya kan? Karena dia nikah terpaksa, bisa jadi ya terpaksa, banyak hal faktor ya. Ya, kemudian secara kesehatan di situ tidak terjaga dengan baik. Karena pola hidup dan pola makan yang tidak teratur ya. Ini penyebabnya apa? Itu banyak hal juga kan gitu. Jadi kasus stunting itu tidak serta-merta timbul pada saat anak lahir. Tapi proses ibunya, proses orang tuanya itu mau menjalani kehidupan rumah tangga itu sudah ada andil dari situ. Makanya ini juga kita selaku orang tua betul-betul antisipasi betul gitu loh. Anak kita sudah usia remaja itu bagaimana kita mengarahkan secara kesehatannya itu. Nah, maka dalam hal ini ya Abah Ali selaku distributor kutus-kutus tentunya itu menyarankan pada orang-orang tua, jadi sediakan selalu produk kutus-kutus di rumah Anda. Sebenarnya problemnya ini bisa dibilang seperti rantai ya, Bang? Iya. Dan itu nggak ada putusnya. Itu sudah terangkai sampai akhirnya menjadi kasus anak stunting itu memang kesehatan dari awal yang memang tidak terjaga dengan baik. Gitu. Berarti tidak bisa menyalahkan si anaknya juga dong, kayak biasanya kan orang anak kecil stunting termasuk ponakan saya, Bah, itu sempat awalnya terdiagnosa stunting, tapi kan ada beberapa levelnya, ini masih yang level rendah. Dan waktu itu di dokter spesialis anak bilang ini makannya pasti ini. Ternyata emang dari orang tuanya yang tidak memenuhi gizi ketika pada saat hamil. Itu kan. Jadi pada saat hamil itu juga kesehatan ibu sangat dominan ya untuk mengaruhi si anak nanti lahirnya itu gitu. Jadi tidak hanya serta-merta alhamdulillah udah hamil terus kemudian dia santai aja terkait dengan asupan gizi itu itu juga nanti pengaruh di situ. Maka itu pokoknya tadi seperti Abah bilang, mulai dia usia pernikahan sudah menginjak usia pernikahan dan juga sudah merancangkan untuk pernikahan itu sudah mulai terhitung. Ya, supaya anaknya tidak mengalami stunting itu dari situ harus sudah terkontrol dengan baik. Nah, ini kan kadang-kadang kita tidak peduli ya, Bang? Tidak peduli mulai dari situ gitu loh. Pedulinya ya setelah melahirkan, setelah anak lahir, ketika sudah terjadi. Sudah terjadi itu ini kurang gizi dan sebagainya. Padahal andilnya sudah mulai dari proses di awal seperti bisa itu. dicegah pada saat ini. Gitu. Nah, kira-kira selain gizi ini, apalagi yang perlu diperhatikan gitu, Mbak, supaya kesehatan anak ini juga tetap terjaga gitu. Karena kan kalau kita lihat sekarang kan banyak makanan tuh yang mengandung pengawet, jajan sembarangan.
Terus juga sekarang tuh banyak banget virus. Sekarang kan ada beberapa imunisasi gitu. Nah, untuk mencegah itu ada nggak sih tips-tips dari Abah? Ya paling enggak kalau sudah masuk usia pernikahan dan apalagi sudah hamil gitu, ya harusnya yang bersangkutan selalu kontrol. Oke. Ya seperti yang program pemerintah ya, itu kan ada, kalau ibu sudah sebelum menikah aja kita sudah dicek loh, itu ada program kalau nggak salah. Oh iya ada. Iya kan? Suntik tetanus. Sakit banget Mas sampai sekarang. Itu kan salah satu Iya, proses iya, supaya iya. nanti kalau punya anak tidak mengalami stunting. Oh, Dari situ itu proses oke. itu, makanya itu pemerintah programnya sudah luar biasa bagus. Iya, ada vitamin juga, Bang. Iya, kalau kita ikuti dengan baik ya insya Allah akan terlindungi. Ya, Oke, anak kita nantinya, iya, ya kan. iya. Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal dan sebagainya, ternyata terjadi, ya itu memang faktor X Walau-walau. ya, itu faktor X. Tapi kita kan minimal sudah berusaha. Iya, Dan iya, itu, insya Allah ya, kalau kita berusaha seperti itu dan kita mengikuti program-program yang pemerintah lakukan, itu bisa menekan lah anak-anak yang nantinya stunting itu bisa tertekan, Ya. minimal prosentasenya akan berkurang jauh. Benar. Gitu. Sebenarnya cara apapun selama itu cara terbilang positif, kemudian memang sehat dan disarankan pun juga dilakuin terus nggak apa-apa Bah ya. Contohnya adalah dengan menggunakan produk-produk dari kutus-kutus. Betul, Karena gitu. percuma juga kalau misalkan nih ada ibu yang mengandung, tapi dia badannya nggak fit tiap mengandung gitu, lemes Ya. gitu ya Bah ya. Oke, jadi selain asupan, Terus juga, nutrisi dan yang lainnya itu yang memang harus kita konsumsi, maka PT Kutus Herbal itu menyediakan produk yang sangat luar biasa untuk antisipasi terkait dengan hal tersebut. Jadi dengan kita apalagi udah ditengarai hamil gitu ya. Iya. Ini pengalaman yang sudah dari usia dia hamil sampai melahirkan, itu ternyata kesehatannya terjaga dengan baik. Oke. Ya selain asupan gizi, juga selalu dia membalur dengan minyak kutus-kutus. Oke. Gitu. Padahal Ini banyak sudah testimoni yang ada itu banyak sekali terkait dengan itu. Dia membandingkan. Ada beberapa yang ini anak kedua dia baru kenal kutus-kutus, atau anak ketiga dia baru kenal kutus-kutus. Itu dibandingkan dengan masa dia belum kenal kutus-kutus itu lain. Perbedaannya jauh ya. Salah satunya pada saat dia melahirkan itu jadi lancar. Terus kemudian ibu hamil itu kan kadang-kadang suka pegel di ceritanya ya, Nyeri karena pinggang. saya belum pernah hamil ya. Jadi di pinggang merasa pegel, terus kemudian ini di kaki bengkak. Nah, seperti iya, itu. iya, iya, Dan iya. itu ternyata saat dia rutin memakai minyak kutus-kutus, hal seperti itu tidak terjadi. Jadi takut ya. Gitu, ya. Tapi kan ada kutus-kutus ya, Mbak ya. Iya, Kutus-kutus nggak usah aksara takut. Bali. Nah, nanti kita akan lanjut lagi Sobat Fox. Ternyata dengan hal-hal kecil yang harus kita perhatikan dari awal nih sebelum menjadi orang tua. Bahkan juga kesehatan juga penting banget. Tidak hanya untuk seorang ibu, seorang suami atau seorang bapak juga penting banget ya untuk menjaga kesehatannya. Jadi buat Sobat Fox, kalau misalkan masih penasaran sama tema kali ini, jangan kemana-mana. Habis ini ada iklan dulu, tetap di obrolan kutus-kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika dan juga Abah Ali. Tadi kita membahas tentang produk-produk dari kutus-kutus aksara Bali yang sekarang ini sudah bertransformasi. Ya kan, Mbak? Dan yang Perlu ini asli diinfokan ini. hanya 100 mili saja. Yes. Tidak ada ukuran lainnya ya, Sobat Fox. Kutus-kutus aksara Bali yang sekarang ya. Terus kemudian produk yang sebelumnya, yang dulu kutus-kutus ya. Ya. Itu nggak pernah PT Kutus-kutus Herbal itu mengeluarkan produk yang di bawah 100 mili. Betul. Ya, ini perlu dicatat Sobat Fox. Jadi jangan terkecoh. Ya.
ya dengan informasi di luar sana. Yes. Kalau katanya kutus-kutus nggak berubah, kutus-kutus berubah. Bertransformasi. Bertempat transformasi. Lebih baik lagi. Ini karena sesungguhnya ya Anin, di dunia ini nggak ada yang abadi. Betul. Yang- Aduh, udah dikasih quotes. Betul, nggak ada yang abadi. Yang abadi hanya satu. Apa itu? Tuhan. Perubahan. Oh, perubahan. Ah. Oke. Iya, catatannya. Jadi nggak ada di dunia itu yang abadi kecuali satu. Perubahan. Yang di dunia loh ya. Makanya kalau orang mau berubah, dia akan abadi. Oke. Kan Ini gitu. perubahan Yang abadi konotasinya itu yang perubahan positif ya, Bah? itu. Iya. Iya, kalau berubah jadi lebih buruk, Iya. jangan dong. Dari anak, remaja, dewasa, orang tua itu kan Oh, perubahan. Betul, Ya kan? berevolusi. Iya, nggak bisa kamu jadi anak terus. Mau? Mau mesti. Jiwanya masih anak kecil ya? Ya kan? Kan Oke. pada saat kan akhirnya kita bisa membandingkan pada saat kita jadi anak, pada saat kita jadi remaja, Betul. pada saat kita menjadi dewasa, saat kita nanti ya jadi orang tua. Nah, seperti Anin kan sekarang frasenya menjadi anak dewasa Iya. yang sebentar lagi mau berumah tangga, ya kan? Kalau sudah berumah tangga sudah masuk di frase orang tua. Oh ya. Ya kan? Karena sudah dipanggil bapak ibu walaupun belum punya anak, ya kan? Mau dipanggil Nona juga udah gak pantas ya, Bang? Nggak pantas. Oke. Maka itulah perubahan seperti itu. Jadi memang Oke. kita nggak bisa mengejas bahwa yang abadi itu yang tetap terus itu nggak bisa. Tapi perubahan itu yang harus kita. Termasuk juga di kutus-kutus kan Iya, gitu. oke. Jadi kutus-kutus aksara Bali yang tadinya aksara Latin bertransformasi menjadi aksara Bali dan kita berubah logo. Oke. Itu wajar. Ya coba Anin bisa lihat di luar sana ya suatu produk itu kan sering kita dengar berubah. Iya, Ya itulah dari tahun ke kutus-kutus. tahun. Dan ini perubahannya pun juga di notes ya Sobat Fox, hanya logo, transformasi Betul. logo dan juga packaging. Kemudian sekarang biar memudahkan Sobat Fox untuk membedakan nih mana yang asli dan mana yang palsu, itu ada gambar babenya Ya. yang sudah meracik sejak tahun 2013. 13. Dan Betul. dari tahun 2013 sampai sekarang ini menemani masyarakat Indonesia, Sobat Fox semuanya Nggak hanya Indonesia loh, Anin. Oh iya, dunia ya, Bang. Iya. Oke. Bahkan kita punya kantor perwakilan di Eropa. Oke. Kita punya kastil di sana. Kita gitu loh. ya kan? Kita gitu loh. Terus ke sastra balik gitu loh. Iya. Tapi memang ini satu produk buatan anak bangsa yang memang membanggakan, Bah, gitu. Iya. Karena 100% dari tanaman herbal, totalnya Betul. 69. Dan ada satu produk barunya lagi ya, Bah. Iya. Itu minyak balur sanga-sanga Sanga-sanga, yang lebih ya, ultimate. yang ultimate. Nah, ini kalau untuk ibu hamil misalnya ada Sobat Fox yang akan bersiap diri lagi menjaga kesehatannya supaya nanti akan melahirkan gitu, Bah. Lebih Abah lebih menyarankan untuk pakai si kutus-kutus aksara Bali atau sanga-sanganya nih. Ya, kalau untuk ibu-ibu remaja ya, yang calon ibu. Ibu ya. remaja gimana ya, Bah? Ibu remaja. Ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda atau calon ibu ya. Boleh. Yang sudah memasuki usia pernikahan ya, termasuk mulai dari remaja lah ya. Iya. Remaja ke sana. Usia Anin Itu lah. Abah saranin pakai yang sanga-sanga deh. Sanga-sanga. Karena Kenapa? aromanya lebih kekinian, ya kan? Mhm. Karena kutus-kutus aksara Bali banyak ya ada sih mereka yang merasa nggak nyaman dengan aromanya. Oh. Karena kesannya itu aroma orang tua, itu kesannya. Tapi padahal setelah makai akhirnya kecanduan juga Iya. banyak. Itu. Enak-enak aja. Iya, cuman kesan pertama itu kan kadang-kadang ya banyak ya Abah temui di konsumen. Ya. Itu awalnya dengan aromanya itu sangat nggak suka gitu loh. terlalu Karena ini rempah. terlalu rempahnya itu dominan. Tapi begitu sudah pakai sekali dua kali akhirnya kecanduan. Itu banyak yang seperti itu juga. Tapi biar kesan pertama itu menggoda, maka pakailah minyak sanga-sanga. Oke. Gitu. Setelah nanti sanga-sanga terbiasa, baru kalau ingin ternyata tambahan dengan minyak kutus-kutus. Oh, berarti ini levelnya ya, Bah ya? Kalau pertama biar biasa dulu nih aromanya, pakai terkait dengan aroma. terkait dengan aroma, pakai sanga-sanga dulu yang suka wangian. Tapi kalau udah bisa menerima aroma rempah-rempah, kutus-kutus aksara Bali juga enak. Betul. Enak banget malah. Ya, karena basicnya sanga-sanga itu minyak kutus-kutus. Oh, Kan oke. gitu. Jadi bahan
Minyak kutus-kutus itu kan 69 lebih ya, 69 lah bahan. Kemudian minyak sanga-sanga dari kutus-kutus itu ada tambahan bahan. Oke. Termasuk aroma dan sebagainya. Jadi banyak tambahannya dari minyak atsiri ya, minyak-minyak yang memang aromanya pilihan dan kualitasnya juga bagus. Dan ini Maka juga itu yang produk ultimate. ultimate. Nah, Oke. gitu. Dan ini juga semuanya aman mulai dari anak kecil ya, Bah? Aman sekali, terbukti. Ya, terbukti aman dan sangat membantu sekali keluhan-keluhan yang dialami oleh anak-anak. Ya. Ya kan? Jadi kita bisa mengantisipasi mulai yang tadi Abah sampaikan, mulai dari remaja itu sudah bisa diantisipasi. Kalau insya Allah ya rutin menggunakan minyak kutus-kutus, baik kutus-kutus aksara Bali maupun minyak sanga-sanga, insya Allah ya nanti masalah stunting akan bisa dihindari dengan baik. Oke. Nah, gitu. Jadi betul-betul ibu itu akan siap. Iya. Karena akan metabolisme juga terjaga. Dan ini ada titik area wajibnya Sobat Fox untuk pembalurannya, yaitu di sepanjang tulang punggung dari tengkuk hingga tulang ekor dan juga di telapak kaki. Dibalurkan setiap hari. Berlaku juga untuk anak kecil ya, Bah? Ya, kalau di area wajib. anak kecil sih saran Abah semua anggota badan. Oh. Ya. Boros nggak tuh, Bah? Ya enggak. Ya kan anak kecil seberapa sih? Ya kan? Biasanya kalau habis mandi itu kan diminyain apa itu? Minyak yang merek apa itu ya? Nah, yang itu anget-angetan hanya itu dapat kan. hanya dapat aroma dan angketnya aja. Tapi kalau pakai minyak kutus-kutus aksara Bali ataupun minyak sanga-sanga nanti banyak dapatnya. Tidak hanya sekedar aroma, ya, tetapi juga manfaat yang lain itu akan didapat dari sisi pertumbuhan anak, terus kemudian perkembangan sel-selnya. Karena masa anak itu kan masa tumbuh. Iya. Dan masa tumbuh itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Yaitu tadi Hari Anak Nasional apa tadi? Anak jadi terlindungi. Indonesia maju. Iya, kalau sudah terlindungi dari awal, insya Allah nanti Indonesia maju. Oke, karena kalau kita lihat minyak yang biasanya dipakai untuk bayi ya, atau yang minyak hangat-hangat kayak gitu, itu pun juga sekarang ini udah nggak disarankan sama dokter anak gitu. Kalaupun pengen pakai pada saat kondisi tertentu aja, kayak misalkan anak lagi sakit dan lain sebagainya. Karena emang efek yang ditimbulkan kan hangat atau panas ya, Bah. Nah, kalau kutus-kutus aksara Bali ini Sobat Fox ataupun sanga-sanga, ini nggak ada efek sama sekali, paling cuma menghangatkan ketika ada masalah aja ya, Bah. Betul. Jadi dia nggak berakibat rasa panas dan sebagainya enggak. Jadi justru kalau anak ada masalah itu akan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh anak yang dialami punya masalah itu dengan kita rutin membalurnya itu. Ya minimal gini ya, kalau anak itu kan memang rentan, ya rentan terhadap cuaca, kemudian virus dan sebagainya. Tapi kalau sudah rutin kita lakukan pembaluran bisa diminimalkan dan anak siap. Ya. Anak siap ataupun tubuh akan siap kalau menerima tantangan-tantangan yang akan datang dari luar. Oke, gitu. Tuh dicatat Sobat Fox ya. Kunciannya adalah produk dari kutus-kutus aksara Bali. Ada sanga-sanga dan ada serangkaian produk lainnya yang informasinya bisa Sobat Fox dapetin di Fox Radio Jogja, tepatnya di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Nanti bisa langsung ke sini, bisa langsung beli, atau kalau mau tanya-tanya sama Abah juga boleh. boleh. 24 jam. Iya, Instagramnya. Asal tidak tidur. Saya lupa di Instagram Abah nih, padahal udah follow-followan. Minyak kutus-kutus aksara Bali. Enggak, yang Instagramnya Abah. Abah Ali. Ya. Minyak kutus-kutus Abah Ali. Oke. Banyak. Silakan ya. Dan juga di Jogja juga banyak sekali, ada konsinyasi, ada agen resmi dan reseller lainnya. Terakhir banget, Bah. Satu kalimat singkat pesan Abah di Hari Anak ini. Dengan tema anak terlindungi. Oke, jadi satu pesan itu kayak mau kemana ini? Aku nggak kemana-mana loh, Abah setiap hari masih kesini loh. Abah ini habis ini pulang kan. Mungkin apa sih, Bang? Yang jelas gini, anak itu aset bangsa. Anak itu masa depan bangsa, masa depan orang tua. Maka betul-betul supaya anak itu maju, supaya negara kita maju, maka anak harus kita persiapkan dengan baik. Ya, maka betul-betul harus kita lindungi dari berbagai hal. Ya. Utamanya masalah kesehatan. Itu utamanya ya. Walaupun yang lain juga utama, tetapi itu awal. Kalau kesehatan sudah terlindungi, insya Allah yang lainnya akan amin. Itu dia Sobat Fox. Kita bisa dapat insight baru, ilmu baru dari Abah Ali yang pernah menjadi anak dan sekarang punya 4 anak ya, Bah?
Ya, baru 4. Alhamdulillah. Ada rencana lain. Makasih Abah. Sama-sama nih. Buat Sampai Sobat jumpa Fox juga, di iya, lain sampai waktu, jumpa, lain Abah. kesempatan. Dan buat Sobat Fox juga terima kasih tadi sudah menyimak obrolan kutus-kutus dengan tema kali ini yaitu Hari Anak yang diperingati dari tanggal 23 Juli. Kalau kamu ketinggalan episodenya bisa kamu tonton di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Bisa di-like, di-share, siapa tahu ini juga berguna dan bermanfaat untuk orang sekitar kamu. Dan masih banyak sekali episode dan program lainnya yang bisa kamu tonton juga di situ. Arin pamit dulu. So, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sanga-Sanga. Bye!